Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin aku Nadia Putri Gusnarni dengan NPM 241506143. Aku dari kelas PSTIC dan aku akan menjelaskan mengenai modeling change atau price. Yang dimana jadi purpose dari modeling change ini ada harga historis, yaitu penting untuk menganalisis dari tren dan juga menghitung apresiasi atau depresiasi dari nilai barang, atau juga memproses pengembalian barang atau kita biasanya sebut dengan yang namanya refund. Nah, untuk banyak bisnis itu perlu mencatat siapa yang mengubah data dan apa dan juga kapan data itu diubah. Terus juga contohnya itu untuk perubahan nilai atau juga grade mahasiswa itu perlu banget disimpan lengkap dengan waktu kapannya dia diubah dan juga siapa yang mengubahnya. Nah, lanjut, itu ada importance of price change. Nah, di importance of price change ini, perubahan harga itu merupakan faktor yang penting dalam perancangan model sebuah bisnis. Jadi mana contoh kasusnya itu misalnya ada pasar saham. Harga itu berubah tiap detik dan juga perlu banget untuk dipantau untuk keputusan jual dan juga beli. Nah, ada juga konstruksi. Harga material tuh berubah selama proyek berjalan bertahun-tahun. Makanya kita harus selalu ngecekin selama proyek itu berlangsung. Ada juga yang namanya what's the price today. Itu tuh harga produk yang berubah seiring waktu. Bisa naik, bisa turun, atau bisa juga berfluktuasi. Contohnya itu ada biaya hidup kayak makanan, sekolah, dan kebutuhan lain-lain yang meningkat. Ada juga teknologi yang semakin hari menjadi lebih murah. Bisa juga ada yang namanya komoditas kayak emas, perak, dan mata uang yang terus berubah nilainya. Bisa naik, bisa turun. Lalu selanjutnya ada yang namanya modeling historical price. Ini mana itu penting untuk menyimpan informasi harga masa lalu. Nah, contoh dari model entitas itu produk, ID, name. Terus ada juga price, itu start underscore date. Bisa juga end underscore date, lalu price. Satu produk itu dapat memiliki banyak catatan dari harga historisnya. Karena itu tadi, si barang itu bisa berubah harganya dan dari yang dulu dan sekarang itu pasti berubah, dan itu tuh harus kita ngecatatnya sebagai itu harga historisnya. Terus ada juga yang namanya historical price change, yang dimana saat barang dikembalikan ke toko, harga pembelian awal mungkin berbeda dengan harga saat ini. Makanya riwayat harga itu membantu memastikan pelanggan diproses dengan harga yang benar pada waktu pembelian. Misalnya kita beli emas saat itu dan saat sekarang ini pasti harganya beda. Bisa naik, bisa turun, tapi seringnya itu naik ya harga emas itu. Terus ada juga yang namanya tracking price change. Ini mana bisnis itu perlu banget untuk menyimpan riwayat perubahan harga. Model tambahan misalnya purchase, itu ID, ada purchase underscore date dan juga quantity underscore purchase. Ini mana harga yang dibayar itu ditentukan dengan mencocokkan purchase date-nya dengan rentang start date-nya dan end date-nya di table price. Nah, lanjut, itu ada other data changing over time. Yang mana tidak hanya harga, data lain juga bisa berubah karena alasan bisnis. Contoh alamat pelanggan, jabatan karyawan, dan nilai mata kuliah. Terus juga ada yang journaling atau logging. Ini mana jika sistem mengizinkan perubahan data, itu perlu dipertanyakan apakah nilai lama perlu disimpan atau tidak. Dan dari journaling atau logging itu berarti menyimpan atau rekaman perubahan data lama dan juga data baru, serta siapa dan juga kapan yang melakukan perubahan tersebut. Nah, itu sangat penting banget untuk data keuangan atau yang sensitif. Contohnya itu nilai siswa. Itu kita harus tahu rekaman perubahan data lama dan baru dan siapa dan juga kapan yang mengubahnya. Itu ada modelnya, bisa di payment. Itu ada ID, date, underscore paint dan juga amount. Ada amount modification, itu date underscore modified atau old underscore amount dan juga modified underscore by. Itu untuk menyimpan rekaman perubahan, siapa dan juga kapannya. Nah, lanjut, itu ada journal content, dimana jurnal ini berisi nilai yang diubah, informasi siapa yang mengubah, waktu perubahan, dan dapat diperluas sesuai kebutuhan bisnis. Modelnya itu employee, itu ada ID, first name, last name, salary amount.
Ada juga salary change, itu ada date modified, old salary, old salary amount, dan juga modified by. Dan lanjut itu ada namanya terminologi. Ini mana terminologi itu ada namanya appreciation, dimana itu kenaikan nilai. Ada juga depreciation, yaitu penurunan nilai. Dan ada juga journaling atau logging, itu pencatatan perubahan data historis yang tadi udah aku jelasin sebelumnya. Dan ada juga di sini namanya summary. Itu dalam pelajaran ini kamu belajar itu untuk membuat model, untuk melacak perubahan harga maupun nilai, dan juga untuk memahami konsep journaling atau logging, dan juga untuk mengidentifikasi dan juga merancang kebutuhan bisnis untuk pelacakan data data dari historisnya. Oke, lanjut. Di sini ada juga pertanyaan bagaimana memodelkan perubahan harga historis dan apa sih itu journaling atau logging itu. Nah, jadi perubahan harga itu buat entitas kayak misalnya price underscore history dengan atribut start underscore date, end underscore date, dan juga price-nya itu sendiri. Lalu kita hubungin ke produk, habis itu kita cari harga pada tanggal tertentu dengan melihat range dari tanggal tersebut. Nah, untuk journaling atau logging itu tuh apa? Jadi journaling atau logging itu adalah metode mencatat setiap perubahan. Nah, misalnya siapa, kapan, nilai lama, dan juga nilai barunya. Itu tuh dipakai untuk audit data keuangan ataupun nilai mahasiswa. Implementasinya seperti tabel log, seperti salary change, salary underscore change, atau juga amount underscore modification. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akbar Prayoga, NPM 2415061017. Saya akan menjelaskan mengenai modeling historical data. Pada slide 16 terdapat pertanyaan bagaimana memodelkan data historis seperti contoh gaji atau rental history, dan UID apa yang dipakai. Jadi jawabannya, data historis yang disimpan entitas tambahan, misalnya salary underscore history atau rental underscore history. Jadi atribut utama yang digunakan itu start underscore date, juga ada end underscore date, itu opsional, dan juga nilai misalnya gaji atau tanggal kembali. Dan juga UID, gabungan ID dari entitas utama itu ditambah dengan start underscore date. Jadi misalnya employee ID plus salary start date atau jewelry place ID plus rental date. Jadi alasannya kenapa? Untuk menjamin setiap perubahan terekam unik serta mendukung pencarian nilai pada periode tertentu. Sekiranya itu saja pada modeling historical data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Askarzi dengan NPM 2415061051. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan bagaimana memetakan one to many, many to many, ARC, Barrett, dan non transferable relationship. Baik, jadi relationship mapping menjelaskan bagaimana kita memetakan hubungan antara entitas di ERD ke dalam bentuk tabel di database relasional. Baik, langsung saja ke one to many. Untuk hubungan satu ke banyak, kunci asing atau foreign key diletakkan di sisi many. Misalnya dari customer bisa punya banyak order, jadi table order kita tambahkan kolom customer ID sebagai foreign key. Kemudian ada Barrett one to many, mirip dengan one to many tapi bedanya foreign key menjadi bagian dari primary key di sisi many. Ini biasanya terjadi kalau data di sisi many tidak bisa berdiri tanpa sisi one. Kemudian ada many to many. Untuk hubungan banyak ke banyak kita buat table perlu yang disebut interaction table atau junction table. Tabel ini berisi dua foreign key dari kedua tabel yang berelasi dan biasanya keduanya dijadikan primary key gabungan. Kemudian ada ARC relationship. ARC adalah hubungan eksklusif.
Artinya satu entitas hanya bisa berrelasi ke satu dari beberapa entitas lain. Implementasinya agak sulit, biasanya menggunakan check constraint untuk memastikan hanya satu relasi yang aktif. Kemudian ada Cascade Barrett, ini versi lebih kompleks dari Barrett, di mana primary key bisa berantai atau bertingkat. Jadi kalau satu data dihapus atau berubah, perubahan itu bisa ikut turun ke table lain. Dan yang terakhir, non-transferable relationship, artinya hubungan antara entitas tidak bisa dipindahkan. Contohnya, jika sebuah anak sudah punya orang tua tertentu, tidak bisa dipindahkan ke orang tua lain. Ini tidak bisa dijaga hanya dengan foreign key atau FK. Perlu logika tambahan seperti trigger di database. Jadi intinya, setiap jenis relationship punya cara pemetaan yang berbeda tergantung pada sifat relasinya. Tujuannya adalah menjaga integritas data saat kita ubah dari model konseptual menjadi tabel nyata di database. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Nabila Alia Putri dengan NPM 2415061003 akan menjelaskan mengenai pertanyaan di slide 13 yang yaitu apa kandidat key table members. Kandidat key atau candidate key merupakan atribut atau sekumpulan atribut yang secara unik dapat mengidentifikasi setiap record di dalam suatu tabel. Nah, dalam konteks tabel members, terdapat beberapa atribut yang berpotensi menjadi pengenal unik, yaitu member ID, email, dan username. Nah, ketiganya ini akan menjadi kandidat key karena masing-masing mampu memastikan tidak ada dua anggota yang memiliki nilai yang identik. Member ID ini biasanya berupa nilai numerik yang menjadikannya efisien untuk indexing dan relasi antar tabel. Nah, email bersifat unik secara alami namun rentan terhadap perubahan karena pengguna bisa mengganti alamat email. Lalu username juga unik tetapi cenderung digunakan untuk interaksi pengguna bukan untuk sistem relasional di belakang layar. Jadi, kesimpulannya, kandidat key ini adalah semua atribut yang bisa menjadi primary key, namun belum tentu dipilih sebagai primary key. Lalu di slide ke-14 ada juga pertanyaan mana yang dipilih sebagai primary key. Nah, dari 3 kandidat key yaitu member ID, email, dan username, yang dipilih menjadi primary key adalah member ID. Kenapa dipilihnya member ID? Karena yang pertama itu ada sederhana dan efisien. Member ID ini biasanya bertipe numerik sehingga pencarian dan relasinya antar tabel menjadi lebih cepat dibandingkan string. Lalu yang kedua itu dia stabil dan tidak berubah, berbeda dengan email dan username yang dapat dimodifikasi oleh pengguna. Member ID ini bersifat tetap dan sepanjang masa keanggotaan. Lalu yang ketiga itu ada konsistensi relasional, di mana numeric ID lebih cocok digunakan sebagai foreign key di tabel lain seperti transaction, orders, atau profile. Sementara itu, email dan username tetap dijaga agar unik, tetapi tidak dijadikan primary key, maka keduanya diberi constraints unik untuk menghindari duplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan Subur. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan yaitu integrity rules. Jadi pertanyaannya adalah definisikan integritas dalam basis data. Ya, jadi integritas atau integrity itu adalah prinsip dasar dalam perancangan basis data yang memastikan bahwa data itu selalu valid, konsisten dan dapat dipercaya. Ya, jadi dalam DBMS terdapat 4 aturan utama yang menjamin integritas data. Yang pertama ada entity integrity atau integritas entitas. Ya, jadi aturannya adalah primary key atau PK itu tidak boleh bernilai 0 dan harus unik. Ya, jadi maknanya jadi setiap record harus memiliki identitas tunggal yang dapat membedakan dari record lain tanpa PK
sistem tidak dapat menentukan record mana yang spesifik. Jadi dalam contoh itu dalam tabel members, kolom member ID harus memiliki nilai unik untuk setiap anggota. Tidak boleh ada 2 anggota dengan member ID yang sama, dan tidak boleh ada anggota tanpa member ID. Nanti yang kedua ada referential integrity atau integritas referensial. Jadi aturannya adalah foreign key (FK) harus bernilai nol atau cocok dengan nilai primary key di tabel induk. Jadi maknanya adalah menjamin bahwa relasi antar tabel tetap valid. Tidak ada yang menggantung atau merujuk ke entitas yang tidak ada. Jadi contohnya, jika tabel orders memiliki kolom member ID sebagai FK, maka setiap nilai member ID pada orders harus cocok dengan nilai member ID yang ada di tabel members. Jadi jika members ID sama dengan 7, dihapus dari tabel members, maka semua data orders dengan members ID 7 harus ikut dihapus atau diubah menjadi 0 sesuai aturan referensial. Jadi yang ketiga ada kolom integrity atau integritas kolom. Jadi aturannya adalah nilai yang disimpan dalam setiap kolom harus sesuai dengan tipe data dan batasan yang telah didefinisikan. Maknanya menjamin bahwa data tidak hanya ada tetapi juga berbentuk secara semantik. Jadi contohnya, jika kolom age bertipe integer, maka nilainya harus berupa angka, bukan teks seperti 20. Atau jika email bertipe varchar, jadi nilainya yang dimasukkan ini tidak boleh melebihi 50 karakter karena dia bertipe varchar dan bernilai maksimum 50 karakter. Dan yang terakhir ada user defined integrity atau integritas yang ditetapkan pengguna. Jadi aturannya adalah integritas ini bersifat khusus dan bergantung pada aturan bisnis atau business rules yang berlaku dalam organisasi. Jadi maknanya adalah mencerminkan kebijakan atau logika yang tidak otomatis diterapkan oleh DBMS, tetapi penting bagi kebenaran data dari sisi aplikasi. Contohnya seperti saldo akun, tidak boleh negatif. Jadi sama dengan saldo akun lebih dari atau sama dengan 0. Terus ada umur minimal anggota 17 tahun misalnya. Jadi umur itu tidak harus lebih atau sama dengan 17 tahun. Lalu ada contoh lain yaitu tanggal. Tanggal bergabung tidak boleh lebih awal dari tanggal berdirinya sistem. Jadi ada join date, itu lebih atau sama dengan 2020 bulan 1 tanggal 1. Jadi integritas ini sering diimplementasikan melalui check constraint, trigger atau validasi di level aplikasi. Jadi kesimpulan akhirnya itu ada konsep, itu candidate key. Penjelasan singkatnya itu adalah semua atribut yang bisa jadi PK. Contoh di tabel member itu ada member ID, email, username, terus ada primary key. Itu adalah kunci utama yang dipilih dari candidate key. Jadi contoh di tabelnya itu member ID. Unique key itu kunci unik tambahan selain primary key. Itu ada email atau user. Terus ada entity integrity. Jadi PK itu harus unik, tidak boleh bernilai 0. Di tabel member itu ada member ID selalu bernilai. Terus ada referential integrity. Jadi FK itu atau foreign key harus sesuai dengan primary key induk. Jadi di tabelnya itu ada orders members ID atau members ID members ID. Terus ada kolom integrity, itu data harus sesuai tipe kolom. Misalkan angka itu sama dengan age atau email itu sama dengan teks. Terus yang terakhir ada user defined integrity. Itu adalah aturan bisnis tambahan. Misalkan saldo harus lebih atau sama dengan 0. Terus juga ada umur harus lebih atau sama dengan 17 tahun. Terus ada kalimat versi ringkas untuk pesan, itu ada cerdas dan akademis. Jadi dalam sistem basis data relational, pemilihan primary key dan penerapan integrity constraint
merupakan fondasi utama untuk menjamin validitas, terus konsistensi, serta keandalan data di seluruh sistem informasi. Mungkin segitu saja untuk penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.